Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini kita akan belajar PPKN KD 3.4 menelaah persatuan dan kesatuan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama kita pelajari tentang lahirnya Sumpah Pemuda. Materinya ada pesertanya, rapat pertama, rapat kedua, rapat terakhir, dan lahirnya Sumpah Pemuda itu. Kita akan bahas satu persatu, mulai dari pertama pesertanya. Jadi Sumpah Pemuda ini lahir dalam Kongres Pemuda II. Nah, pesertanya Kongres Pemuda II itu ada Jong Java, yaitu pemuda dari Jawa, kemudian Jong Ambon, pemuda dari Ambon, Yang Celebes, pemuda dari Sulawesi, Jong Batak, pemuda dari Batak, Jong Sumatranenbon, pemuda dari Sumatera, Jong Islamitenbon, pemuda Islam, Sekar Rukun, PPPI atau Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, Pemuda Kaum Betawi, dan lain-lain. Berikutnya kita bahas rapat pertama. Rapat pertama ini dilaksanakan hari Sabtu, 27 Oktober 1928. Kemudian di Gedung Katolik Jongenlingenbon atau KJB, Waterloo Plain, sekarang Lapangan Banteng. Kemudian tokohnya yang berorasi di situ ada Sugondo Jaya Puspito, berharap kongres yang digelar tersebut dapat memperkuat semangat persatuan para pemuda Indonesia. Kemudian tokoh berikutnya ada Muhammad Yamin, memaparkan uraian tentang arti hubungan persatuan dengan pemuda. Jadi ini tokoh-tokohnya yang mengutarakan pendapatnya. Kemudian rapat kedua kita lihat ini dilaksanakan hari berikutnya, yaitu hari Minggu 28 Oktober 1928. Ini dilaksanakan di tempat yang berbeda, yaitu di gedung Os Java Bioskop. Jadi rapatnya ini ada 3 kali rapat di 3 tempat yang berbeda. Di sini yang kedua ini membahas tentang masalah pendidikan. Tokohnya yang berpendapat yaitu ada Purnomo Wulan dan Sarmidi Mangun Sarkoro. Mereka mengungkapkan kalau setiap anak itu harus mendapatkan pendidikan kebangsaan dan harus mendapatkan keseimbangan antara pendidikan di sekolah dan di rumah. Selain itu menyoroti juga seorang anak harus dididik secara demokratis. Begitu ya, keduanya itu adalah tokoh pendidikan. Kemudian rapat terakhir. Jadi ini ada rangkaian rapat. Ini masih di hari yang sama, jadi 28 Oktober 1928 di gedung yang berbeda. Tepatnya di Indonesia's Club Gebo, itu di Jalan Raya Kramat Jaya 106. Di situ banyak tokoh yang mengemukakan pendapatnya. Jadi di sini itu akhirnya nanti akan muncul Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda ini akan lahir di rapat yang terakhir ini. Jadi Kongres Pemuda II ini berlangsung 3 rapat di 3 tempat yang berbeda. Yang terakhir inilah nanti melahirkan Sumpah Pemuda. Tokoh pertama yang muncul dalam rapat ini ada Sunaryo, mengungkapkan tentang pentingnya nasionalisme dan demokrasi selain gerakan kepanduan. Kemudian tokoh berikutnya ada Ramlan, mengemukakan gerakan kepanduan tidak bisa dipisahkan dari pergerakan nasional. Gerakan kepanduan sejak dini itu mendidik anak-anak untuk disiplin dan mandiri.
Sumpah Pemuda. Ini lahirnya Sumpah Pemuda. Jadi dalam rapat ini disepakati hasilnya itu ada 3 poin penting. Pada awalnya Sugondo membacakan sumpah, kemudian dijelaskan panjang lebar oleh Muhammad Yamin. Pada saat itu tidak serta-merta istilah Sumpah Pemuda itu muncul. Jadi awalnya rumusan itu diucapkan sebagai Sumpah Setia. Kemudian baru terakhir menjadi Sumpah Pemuda. Nah, saat kongres ini ditutup, itu diperdengarkan lagu Indonesia Raya ciptaan Wage Rudolf Supratman hanya dengan alat musik biola saja, jadi tanpa lirik gitu ya. Nah, mari kita perhatikan isi Sumpah Pemuda. Yang pertama yaitu kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Demikian sejarah lahirnya Sumpah Pemuda. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang manfaat hidup rukun. Jadi tadi itu Sumpah Pemuda itu merupakan tonggak persatuan dan kesatuan ya. Setelah adanya persatuan dan kesatuan, diharapkan muncul hidup rukun. Kenapa tuh harus hidup rukun? Apa tuh manfaatnya? Manfaat dari hidup rukun ini banyak sekali, diantaranya menghasilkan komunikasi yang baik. Jadi setelah rukun itu kita bisa berkomunikasi dengan baik. Contohnya di dalam keluarga kita. Jadi semuanya itu sudah rukun. Kalau kita mau memberi masukan itu diterima dengan baik. Ada masalah kita bisa komunikasikan dengan baik sehingga didapatkan solusi terbaik untuk bersama. Seperti itu berlaku juga untuk di masyarakat. Manfaat kedua itu kehidupan lebih harmonis. Jadi setelah adanya komunikasi yang baik, maka terjalinlah kehidupan yang lebih harmonis. Itu saling melengkapi. Jadi misalnya ada masalah tadi itu dibicarakan, cari solusi terbaik, jadi semuanya itu selaras seperti itu. Ya, kita pelajari manfaat yang berikutnya dari munculnya hidup rukun ini, yaitu keadaan lebih aman dan tentram. Karena semuanya rukun, maka tidak ada masalah antara satu dan lainnya. Jadi kehidupannya itu aman, damai gitu, tentram karena semuanya bersikap positif, semuanya rukun. Seperti itu. Kemudian manfaatnya ada apa lagi? Berikutnya mempererat tali persatuan. Karena semuanya rukun, itu antara orang yang satu dan lain itu saling bersatu. Persatuannya itu lebih kuat. Hidup dengan tentram di masyarakat itu memberikan kebahagiaan. Jadi tali persatuannya itu semakin kokoh hubungannya. Kemudian menghindari perselisihan. Semuanya itu bersatu, maka kita bisa menghindari perselisihan ini. Jadi kan komunikasi yang baik, hidupnya sudah harmonis, kita bisa menjauhkan diri dari perselisihan. Manfaat berikutnya memiliki lebih banyak teman. Ya, karena semuanya damai, kita bisa lebih banyak teman. Semuanya nyaman di dekat kita nyaman di dekat orang lain sehingga semakin banyak teman. Berikutnya kita akan mempelajari tentang perjanjian Linggarjati. Kita kembali lagi ke sejarah.
pemancingan yang terletak di kaki Gunung Ciremai. Kenapa dipilih Linggarjati? Karena tempat ini dianggap netral oleh kedua pihak, yaitu pihak Indonesia dan Belanda, kemudian ditengahi oleh Inggris. Gitu. Jadi berada di zona yang netral, maka dipilihlah Linggarjati ini. Kemudian perundingan ini menghasilkan 17 pasal. Ya, ada keputusan Linggarjati ini ada 17 pasal. Itu nantinya diparaf pada tanggal, jadi baru diparaf ya, belum ditandatangani, baru diparaf pada tanggal 15 November dan itu di Jakarta. Kemudian ditandatanganinya di tahun berikutnya, yaitu 25 Maret 1947 itu di Istana Negara. Jadi prosesnya panjang, perundingan dulu 11 sampai 13 November 1946, kemudian baru diparaf, kemudian tanda tangan, itu menghasilkan 17 pasal. Ada 3 pasal penting, kita lihat isinya tentang apa saja. Tiga pasal pokok ini, yang pertama, Belanda mengakui Republik Indonesia secara de facto dengan wilayah kekuasaan meliputi Sumatera, Jawa, Madura, dan Belanda akan meninggalkan Indonesia selambat-lambatnya tanggal 1 Januari. De facto itu artinya pengakuan secara fakta. Jadi Belanda itu mengakui Indonesia sudah merdeka dengan wilayah hanya tadi Sumatera, Jawa, dan Madura. Berikutnya pasal pokok berikutnya menyepakati pembentukan negara serikat dengan nama Negara Indonesia Serikat atau RIS yang terdiri dari Republik Indonesia, Kalimantan, dan Timur Besar sebelum 1 Januari 1949. Dan yang terakhir, RIS dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketuanya. Jadi ini 3 pasal pokok yang penting. Sebenarnya ada 17, ini yang pokok ada 3. Kemudian delegasi dalam perundingan ini siapa saja? Kita lihat. Delegasi dari Inggris ada Lord Killearn. Kemudian dari Indonesia itu ada Sultan Syahrir sebagai ketua, didampingi Muhammad Rum, Dr. Akagani, dan Mr. Susanto Tirtoprodjo SH. Kemudian delegasi dari Belanda itu diwakili oleh Profesor Schermerhorn sebagai ketua. Kemudian ada Van Pol dan De Boer. Jadi ini yang berunding dan menghasilkan perjanjian Linggarjati tadi. Berikutnya kita akan belajar tentang usaha generasi muda dalam mempertahankan kemerdekaan. Jadi setelah merdeka, melalui banyak perjalanan panjang tentunya, kita sudah berada pada tahap merdeka. Nah, sebagai generasi muda itu kita wajib mempertahankannya dengan cara melestarikan budaya Indonesia. Jadi Indonesia ini kaya sekali akan budaya di setiap daerahnya. Ya, Indonesia punya banyak sekali budaya. Kita wajib untuk melestarikannya karena di era saat ini banyak budaya-budaya asing masuk ke tempat kita. Kita harus bisa menyaringnya, kemudian mempertahankan budaya kita. Kita tidak asal ikut-ikutan karena itu biasanya budaya dari luar. Kemudian usaha berikutnya berkompetisi dalam meraih prestasi. Apalagi sebagai siswa itu harus berkompetisi dalam meraih prestasi. Jadi semangat belajar
banyak sekali produk luar negeri masuk ke negeri kita. Nah, kita harus mempertahankan eksistensi keberadaan produk-produk lokal. Jadi kita harus menggunakan produk dalam negeri itu secara bangga. Itu karena wujud kita mencintai negara kita. Kemudian menghormati antar sesama. Kita manusia diciptakan sama derajatnya, itu harus saling menghormati. Jangan sampai menyepelekan orang lain karena itu bisa memecah belah. Jadi kita nanti bisa terjajah oleh negeri kita sendiri karena saling menyepelekan orang lain begitu. Jadi untuk menjaga kemerdekaan, kebebasan ini kita harus menghormati dan menghargai antar sesama. Kemudian usaha berikutnya menaati peraturan dan tata tertib, terutama di lingkungan sekolah. Jadi sekolah itu mempunyai peraturan dan tata tertib itu demi kebaikan bersama. Nah, menaati peraturan dan tata tertib ini juga merupakan usaha kita untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Itu juga merupakan bukti kita patuh dengan negara ya, karena peraturan tata tertib itu dibentuk demi kebaikan bersama, maka kita harus menaatinya seperti itu. Kemudian kalau kita sudah tadi itu melestarikan budaya, mendalami budaya kita bisa